But he just lied. You agree to have my book published? That goes without saying. You have my word, sir. To the wrong guy. What the hell was that? You and this tree are now connected. Hello? When you talk, all the leaves fall off the tree. I want my baby back, baby back, baby back. I want my baby back ribs. What happens when a tree loses all its leaves? I can die! Sebelum menonton video ini, jangan lupa subrek dulu Iyong TV bro. Welcome back to my channel Iyong TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya guys. Hari ini gue mau review film tahun 2012 yang berjudul A Thousand Words yang diartiskan dengan Eddie Murphy. Let's go, kita mulai filmnya guys. Di mana ada seseorang lelaki yang kita lihat sedang menyirami pohon atau tumbuhan yang tidak berkerumun dengan daun. Dan ialah Jack Michael, dia sebagai agensi penerbit buku yang sangat sukses karirnya di masa depannya. Dan dia selalu percaya diri apa yang diomongkan dengan bisnis-bisnis dia yang diperoleh dia akan sukses 100%. Akhirnya dia mempunyai ide untuk bertemu dengan Dr. Sinja atau disebut guru spiritual yang mempunyai pengikut atau followers terbanyak di negara. Dan agensi-agensi lain tidak percaya kalau ini bisnisnya akan berhasil, jebol 100%. Tapi dengan kesombongannya dia yang tinggi, dia mempercayai semua agensi dia akan berhasil untuk memperoleh bisnis dengan Dr. Sinja ini. Pada suatu ketika dia datang ke Dr. Sinja atau guru spiritual, dia mengikuti spiritual yang diajarkan dengan guru Sinja walaupun dia tidak serius karena ada maunya. Dan pada akhirnya dia berkesempatan ngobrol berdua untuk menawarkan bisnis buku yang akan diterbitkan dengan Jack Michael. Tapi Dr. Sinja tidak percaya kalau ini hal yang sangat berhasil. Tapi dia terus mengikuti atau mempercayai Dr. Sinja akan berhasil bukunya diterbitkan dengan dirinya. Tanpa disadari dia memegang pohon itu dan merasa ada yang gigit. Au, sakit. Ini kenapa pohon dia bisa menggigit saya? Kata Dr. Sinja, tidak. Kamu itu menghayal, itu hanya pohon. Tetapi nggak sampai situ saja guys. Dia tetap melanjutkan penawaran buku yang menerbitkan Jack Michael ini akan berhasil 100%. Tapi Dr. Sinja tidak percaya kalau ini akan berhasil. Tapi dengan kesombongan mulutnya atau sebanyak omongan itu, dia meyakini Dr. Sinja akan setuju. Akhirnya dia datang ke panti jompo tempat orang tua atau ibunya yang dirawat di sana. Dia mengobrol dengan ibunya, mengasih tahu kalau dia akan dapat kontrak besar dari Dr. Sinja untuk menerbitkan bukunya itu. Dengan ekspresi ibunya itu biasa saja, dia menganggap anaknya ini sebagai suaminya karena dia mempunyai penyakit pikun. Pada suatu ketika dia berdebat dengan istrinya, pohon tumbuh di belakang rumahnya sangat besar dan bergoncang dengan gempa. Dia penasaran, dia akan keluar, dia melihat sangat aneh. Ini pohon seperti saya lihat, di mana ya? Kayaknya waktu itu saya lihat ini waktu di Dr. Sinja dia menggigit tanganku. Keesokan harinya di tempat kerja asistennya dia, Jack Michael, dia memberi buku Dr. Sinja yang telah aktif diberikan kepada PT-nya dia. Dia sangat kaget, ternyata isinya hanya 5 halaman. Akhirnya dia datang ke Dr. Sinja untuk membuktikan kenapa halamannya cuma 5. Kata Dr. Sinja, ya memang segitu halamannya, saya sudah bilang, emang ini berhasil. Kata Jack Michael, oke nggak apa-apa. Akhirnya dia nanya, pohon yang dikirimkan Anda ke rumah saya itu apa maksudnya? Dan Dr. Sinja bilang, saya tidak mengirimkan apa-apa, saya tidak ada maksud apa-apa. Akhirnya dia ajak ke rumahnya dan dia melihat seksama. Akhirnya dia telusuri Dr. Sinja pohon itu, dia menyuruh Jack Michael untuk membuktikan untuk mengomong depan pohon ini apa yang terjadi. Dan pada akhirnya Dr. Sinja ini menilai kalau dia ada terkoneksi dengan pohon ini. Kalau dia banyak omong atau banyak bicara, pohon ini satu persatu akan berguguran. Kalau habis, ya pohon ini akan mati. Sebaliknya dengan Jack Michael itu tidak percaya dengan tahayul itu, dia kesal, dia marah, dia memotong pohon itu dan terpental jauh ke rumput dan melukai badannya. Akhirnya dia percaya dengan kutukan atau badan dia sudah terkoneksi dengan pohon ini. Dia meminta solusi kepada Dr. Sinja atau guru spiritual, tetapi dia tidak ada jawaban atau solusi apapun. Tapi dia mempunyai ide untuk pergi ke Bollywood untuk menanyakan ke temannya yang lebih tahu soal ini. Keesokan harinya dia terbangun dan terkejut melihat daunnya sisa beberapa saja. Akhirnya dia mulai hidup biasa dan hidup terbiasa untuk tidak mengucap kata yang lebih banyak. Dia mengirit kata sampai-sampai dia bertemu dengan produser atau orang penting di atasnya. Dia mengatakan cuma sebeberapa saja. Dan sialnya ada seekor binatang untuk menaiki pohon itu dan dia karena udah terkoneksi dengan pohon itu, dia lari ngibrit tergeli-geli. Dan di hari kedua, dia mempertemukan atau orang penting lagi dan sialnya
Orang menyiram di pohon itu dan membuat badannya basah atau berkeringetan. Dan lagi-lagi, rapat pun gagal. Saking putus asanya, dia menelpon dokter Senja atau guru spiritualnya. Dia menanyakan kabarnya gimana ke depannya. Ternyata tidak ada kabar dari dokter Senja. Dan sampai dia wik sama istrinya, dia pun tidak akan mengobrol karena dia takut istrinya marah. Dia akan menjelaskan ke istrinya. Ternyata istrinya tidak percaya. Ketika hari berjalan, disinilah hari yang menegangkan. Karena produsernya dia menanyakan buku soal dokter Senja. Dia tidak tahu karena hanya 5 halaman. Dan sialnya lagi, tukang kebun rumahnya dia menyemprotkan hama ke pohon itu dan membuat dia batuk dan membuat asap dia terus-menerus ke badannya dia. Dan dia mengayal, menghalu, dan berkelakuan konyol di saat rapat. Dan lagi-lagi, rapatnya bubar atau gagal dan dia dipecat. Akhirnya dia berhasil untuk menjelaskan ke asistennya melewati papan tulis yang dia gambarkan karena dia terkena kutukan pohon itu. Dia menjanjikan untuk menjagakan itu karena saya mau melibat untuk kebaikan ke orang lain di luar sana. Dan ternyata kebaikan dia tidaklah berfungsi karena kebaikannya dia selalu tidak ada niatan baik. Dan daun pun terus berguguran. Dan dia pulang ke rumah melihat rumah isi kosong. Tidak ada istri ataupun barang-barang dan anak pun sekaligus. Pada akhirnya dia ketemu dokter Senja. Dia menjelaskan dia stres, dia tidak sehat, dia sakit karena kehilangan kerjaan atau karirnya yang sangat sukses itu. Dokter Senja cuma bilang dia menasihati sangat baik, berubah sikap, dan tidak banyak omong. Dan keras kepalanya dia tidak mau dinasihati, dia butuh kepastian. Dia marah ke dokter Senja dan dia untuk menyetopkan obrolan itu. Setelah pulang dari ketemu dokter Senja, dia mabuk-mabukan keras sampai asistennya pun datang khawatir perhatian kepada Jack Michael. Dia marah-marah ke pohon itu dan dia meletakkan atau memukul pohon itu dengan botol mabuknya dia dan dia tidak sadar. Dia ternyata itu terkoneksi dengan pohon itu. Dia bernyanyi keras, puas, dan dia tidak sadar. Pada saat itu asistennya mendorong dia dan memukul dia sampai pingsan. Menutup mulutnya dengan lakban supaya tidak banyak omong. Akhirnya daun yang di pohon itu sisa beberapa saja. Karena bekas semalam dia mabuk-mabukan dan bernyanyi-nyanyi keras. Keesokan harinya dia terbangun habis mabuk semalam. Dia memeluk pohon itu, dia tersadar kalau kelakuan dia salah. Dia menyirami pohon itu supaya pohon itu bertumbuh besar dan berdaun. Habis itu ada telepon. Ternyata dari pihak Pati Jompo. Akhirnya mematikan telepon itu. Disinilah akhirnya dia berpikir, dia merenungkan. Dia harus menjadi seorang yang tidak banyak omong. Dia berkelakuan baik. Dan dia mendatangkan ke rumah istrinya atau rumah ibu istrinya. Dia mengatakan ke istrinya dengan menghemat kata-kata sehemat mungkin. Untuk terakhir kalinya di dunia. Me, we, eternity. Akhirnya dia mendatangkan ibunya di Panti Jompo yang tadi ditelepon dengan pihak Panti Jompo. Dia hanya menjelaskan soal ayahnya yang dulu dibenci. Dan dia menjelaskan dia bangga mempunyai Jack Michael ini. Dia mempunyai anak yang cerdas dan banyak omong yang selalu mensukseskan karirnya. Dia mendengarkan curhatan ibunya. Selama ini dia tidak pernah mendengarkan curhatan ibunya. Ternyata ibunya ingin mencurhatkan itu saja. Dan daun-daun pun berguguran. Hari terakhir, dia mendatangkan almarhum papanya atau bapaknya atau ayahnya. Dia meminta maaf untuk terakhir kalinya. Tak disangka ternyata pohon itu malah bertumbuh banyak. Dan dia berterima kasih dengan dokter Senja. Dia membelikan rumah atau kejutan kepada istrinya yang sangat bangga itu. Dan film pun berakhir.